Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita bersyukur malam ini kita bisa beribadat walaupun secara online. Tapi percayalah, Tuhan hadir di mana kita saat ini. Satu tokoh yang luar biasa, yaitu Daud. Dia adalah pribadi yang begitu mencintai Tuhan, sehingga dia mendapat perkenanan Tuhan sepanjang hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah adalah orang-orang yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Dan biarlah pujian ini menguatkan kita untuk terus melekat kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita pun mendapat perkenanan Tuhan, seperti rusa merindukan air. Yesus. Seperti rusa, ya Tuhan, merindukan air, begitulah jiwaku Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan genap hatiku, seperti rusa merindukan air. Seperti rusa, ya Tuhan, merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu, ku berharap ya Tuhan, hanya kepadamu ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku ya Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku ya Tuhan. Ku sembah Kau dengan genap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai ya Tuhan, kehidupan mengalir, kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Jiwaku, Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku.
firman-Mu yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan genap hatiku, ku sembah Kau dengan genap hatiku, ya Tuhan, ku sembah Kau dengan genap hatiku, ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, dan malam ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadat walaupun secara online, tapi kami percaya Kau akan menemui kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku, dan Dia adalah gunung batu dan keselamatanku. Raja Daud adalah pribadi yang terus mencari Tuhan sepanjang hari, sehingga dia bisa melewati semua musim dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita, saudara. Kita perlu Tuhan di setiap waktu untuk bisa melewati semua musim dalam hidup kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya Tuhan, Kau kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya, kasih setia-Mu tidak pernah pergi dari kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur
setiap kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apapun pergumulan kita, tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Ia Allah yang setia. Ia mendengar seruan doa kita. Bahkan keluh kita tak tersembunyi baginya. Kasih setianya lah yang menghidupkan kita. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, ya Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku, ya Bapa. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Tuhan, Kau mendengar kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, ya Bapa, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, ya Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu Tuhan. Padamu Yesus, 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 Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu,
adalah milik-Mu Tuhan. Kasih setiamu Angkat mereka, bawa mereka yang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. aku. Ya Bapa. Sebab aku ini milik-Mu ya Tuhan. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Yesus, sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu Yesus, Kasih setiamu yang menghidupkan aku. sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ya Tuhan, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu, ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Firman Tuhan oleh Pak Pendeta Onesimus Mariono. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua kabarnya dahsyat dan luar biasa. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar, itu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, memberikan kesembuhan, bahkan firman-Mu Tuhan, memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bersyukur sekali, saya diberi tema firman Tuhan, yang dengan judul berkenan seperti Daud. Saudaraku, kata berkenan ini waktu saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata saya dapatkan satu kata suka atau hati yang suka. Itu istilah kata berkenan. Nah dari sini ternyata satu kenyataannya Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, kita perlu meneladani kehidupan Daud yang ternyata benar-benar Tuhan itu disukakan oleh Daud. Tuhan bersukacita atas kehidupan Daud. Bahkan Daud akhirnya menjadi satu tokoh yang sampai hari ini namanya itu masih berkibar. Di Israel sampai hari ini bendera Daud masih terus berkibar. Makanya kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang luar biasa, seorang raja yang hebat, raja yang dahsyat yang bernama Daud, saudaraku. Nah, mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Mengapa Daud bisa menyenangkan hati Tuhan? Mengapa Daud bisa menyukakan hati Tuhan, saudaraku? Ya, ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-108. Demikian firman Tuhan, kiranya persembahan sukarela
yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudaraku, yang pertama kenapa Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Daud bisa menyukakan hati Tuhan. Yang pertama karena Daud tahu selera Tuhan. Ya saudaraku, kalau seseorang memberikan hidangan buat kita diajak makan saudaraku, ya hidangan itu pas cocok dengan kita, menyenangkan hati kita, kira-kira cara makannya gimana? Apakah kita pilih-pilih? Apa kita makan dengan wajah yang cemberut saudaraku? Kayak lagu anak sekolah minggu, ada gula, ada semut, ada gula, ada semut, anak Tuhan jangan cemberut, kayak orang sakit perut. Iya saudaraku, jadi ya kalau kita disediain hidangan dan hidangan itu cocok dengan hati kita, dan itu menyukakan hati kita, otomatis cara makannya pun kita bisa makan dengan lahap. Kita bisa makan dengan enjoy, kita bisa makan dengan hati yang tenang, saudara. Kayak contoh saya, saudaraku, saya orang yang tidak senang makan pedas. Maka begitu dikasih hidangan ada pedasnya begitu, saudaraku, hal yang terjadi, ya saya akan makan tapi dengan terpaksa. Dan pasti nanti ada efek sampingnya, di samping saya batuk-batuk, itu nanti seluruh kepala saya bisa gatal-gatal semua. Makanya saya tidak mau ada lomboknya. Kalau makan ada pedesnya, tidak akan saya makan. Sama saudaraku, Daud ini ngerti selera Tuhan. Daud tahu selera Tuhan itu apa. Ternyata selera Tuhan itu suka dipuji, suka disembah. Ya, makanya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya ya hati yang seperti Daud, seperti dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudaraku, di dalam hatinya Daud itu penuh dengan puji-pujian. Makanya tidak heran mulut Daud pun keluar puji-pujian. Saudara, makanya kitab Mazmur ini 100% itu penuh dengan puji-pujian, lagunya penuh dengan puji-pujian. Maka masa hidup Daud dari muda sampai tua itu bisa menciptakan pemazmur yang bagus-bagus, mazmur yang indah-indah, kidung-kidungan yang indah-indah. Nah, itu yang menyukakan hati Tuhan. Makanya tidak heran saudaraku, di surga dipenuhi dengan puji-pujian. Ya. Di surga dilimpahi dengan puji-pujian. Kenapa? Karena Tuhan bertata di atas pujian. Anak Tuhan harus suka memuji. Yang setuju katakan amin. Ya, anak Tuhan harus suka memuji. Orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka nyanyi-nyanyi, saudaraku, itu nanti akan bisa menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Ya, kenapa? Karena nyanyian itu menggambarkan kekuatan. Pujian itu menggambarkan kekuatan. Karena Tuhan bertata di atas pujian. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi masalah, ya, kita bawa hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Saya punya keyakinan saat pujian itu cocok dengan hatinya Tuhan, pasti di dalam pujian itu akan mendatangkan mujizat. Ya, kerap kali kami pelayanan, ya saat kami mau memuji Tuhan, saya tanya, Tuhan pujian apa yang Tuhan suka? Dan saat kami dapat hikmat, kami harus nyanyi lagu ini, kami harus nyanyikan lagu ini. Dan itu terjadi saat puji-pujian itu dinaikkan. Hadirat Tuhan itu begitu kuat. Hadirat Tuhan itu begitu hebat, sehingga saat hadirat Tuhan itu datang, saat kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah Tuhan, oh saudaraku, ternyata betul ada mujizat demi mujizat. Ada yang sakit disembuhkan, bahkan ada yang waktu itu disantet
Di gereja kami ada jemaat yang mengalami disantet orang. Saat kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tuhan turut bekerja. Itu di tangannya bisa keluar kawatnya, Bapak Ibu Saudara. Itu keluar kawatnya. Waktu itu kita terus nyanyi terus, kita memuji Tuhan terus. Sampai akhirnya jemaat yang kita layani ini, saudaraku, dimenangkan oleh Tuhan. Jadi santet, mantra, tenung, guna-guna itu ternyata kalahnya dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Makanya anak Tuhan harus suka nyanyi. Anak Tuhan harus suka memuji Tuhan. Ya, Daud ini hatinya penuh dengan puji-pujian, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Maka sampai ada lagu yang berkata, mulutku penuh dengan pujian di hadapan-Mu ya Yesus Tuhan. Ya saudaraku, apa yang keluar dari mulut itu yang ada di dalam hati. Kalau hatinya penuh dengan puji-pujian, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan yang sehebat apapun, itu bisa keluar puji-pujiannya. Itu yang akan menguatkan orang tersebut, saudaraku. Saat kami menghadapi tantangan di dalam pelayanan, ya kita nyanyi-nyanyi terus. Kita memuji Tuhan aja. Dan ternyata Tuhan turut bekerja saat kita menyukakan hati Tuhan. Maka miliki hati yang seperti Daud, ngerti selera Tuhan. Selera Tuhan itu apa? Dia suka dipuji, dia suka disembah. Karena ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah bisa memuji dirinya sendiri. Makanya Tuhan pengen Bapak Ibu Saudara semua yang hadir, yuk miliki hati yang seperti Daud, suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saudaraku, ayat yang berikutnya dikatakan Mazmur 34, ayat yang 1. Dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Dan dikatakan Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi saudaraku, Daud itu hatinya itu penuh dengan puji-pujian. Tidak hanya setiap hari, tapi di sini dikatakan segala waktu, setiap waktu Daud itu memuji dan menyembah Tuhan. Ya saudaraku, maka isi hidup kita dengan banyak puji-pujian, itu membawa kita mendapat kekuatan. Bahkan dikatakan sakit apapun bisa menikmati kesembuhan, karena puji-pujian itu ada di dalam hati kita. Makanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Pujian dan nyanyian kita itu pasti akan mengembirakan hati kita. Beda dengan lagu-lagu dunia, saudaraku. Lagu-lagu dunia itu isinya tuh kalau enggak putus cinta, ya pengennya mati saja. Ya, tapi puji-pujian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan itu bisa menyenangkan hati kita. Ya. Membuat hati kita bersuka cita. Nah, itu yang menyembuhkan hati kita, menyembuhkan hidup kita. Ya, jadi yang pertama, Daud ngerti selera Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengapa Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Mengapa Daud bisa menyukakan hati Tuhan? Tidak hanya karena Daud ngerti selera Tuhan. Daud punya, saudaraku, kehidupan, gaya hidup yang terus mencari Tuhan. Ya. Daud punya gaya hidup yang terus suka mencari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-10, dikatakan demikian firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Saudaraku, orang yang suka mencari Tuhan, di sini Tuhan berkata, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, itu dicukupi oleh Tuhan. Ya, dicukupi, disediakan oleh Tuhan. Makanya tidak heran, saudaraku,
Mazmur 34 ini ayat yang ke-10 kalau di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa singa muda boleh kekurangan dan kelaparan. Akan tetapi orang yang mencari Tuhan itu tiada kekurangan barang suatu jua pun. Jadi orang yang suka mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan mencukupi, Tuhan menyediakan. Seperti Paulus berkata, Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan. Seperti Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun akan berperkara di dalam hidup kita. Loh ya kan? Kalau kita mengutamakan yang nomor 1, soal nomor 2, 3, dan 4 itu akan mengikuti kita. Kalau yang nomor 1-nya Tuhan, ya berarti semua yang lain, yang kebutuhan kita, saudaraku, ya ditambahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan yang nomor 1, meninggalkan Tuhan, ya tidak akan dapat nomor 2 dan 3. Ya. Semua saudaraku fokusnya kepada Tuhan. Daud memiliki gaya hidup yang terus suka mencari Tuhan. Makanya tidak hanya memuji Tuhan saja, tidak hanya menyembah Tuhan saja. Tapi Daud suka mencari Tuhan. Penting Bapak Ibu Saudara. Ya, cari terus Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Amos 5 ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti kalau hidup kita suka mencari Tuhan, ya kita mendapatkan kehidupan. Tidak hanya asal hidup, tapi hidup yang benar-benar bisa menikmati hidup. Hari-hari ini banyak orang yang takut, hari-hari ini banyak orang yang khawatir. Tapi orang yang suka mencari Tuhan, itu dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Ya, makanya saudaraku, ini satu hal yang perlu kita lakukan, keteladanan Daud yang harus kita ikuti, ya suka mencari Tuhan. Yang ketiga, ya mengapa Daud bisa berkenan? Mengapa Daud bisa menyukakan hati Tuhan? Yang ketiga, Daud cinta Taurat Tuhan. Daud suka firman Tuhan. Dari sini kita bisa lihat saudaraku kehidupan Daud. Kita bisa lihat mazmur-mazmurnya, semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Semua berkaitan dengan Taurat Tuhan. Ayat yang tidak asing saudaraku, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu hebat. Firman itu Tuhan itu dahsyat. Semua nanti bisa berlalu. Semua akan habis, semua akan lenyap. Bahkan bahasa roh pun bisa habis, bahasa roh bisa lenyap. Di dunia ini yang tidak pernah akan bisa lenyap, yaitu firman Tuhan. Maka kenapa anjuran membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu dikumandangkan terus di gereja Tuhan. Ya. Daud kesukaannya ialah Taurat Tuhan, bahkan direnungkan Taurat itu siang dan malam. Karena firman itu sumber kekuatan. Firman itu bisa menyembuhkan, firman itu bisa mengubah hidup kita. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu hebat, firman Tuhan itu dahsyat. Kalau kita suka membaca, kita suka menghafalkan ayat-ayat, maka firman itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Saat firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, nanti akan bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Saudara, firman itu akan bekerja sesuai dengan kebutuhan kita.
Kita butuh apa saudaraku? Waktu saya berdoa untuk istri saya, waktu itu istri saya divonis oleh dokter bahwa paru-parunya bermasalah. Badannya kurus, udah badannya kurus, batuk-batuk terus. Kalau batuk itu waduh sampai saya itu ya satu telinga saya itu merasa berisik ya. Tapi waktu itu gimana saya mau nolong yang gimana? Waktu sudah tidak bisa apa-apa. Firman itu keluar. Firman itu bisa keluar dan itu saya imani. Bahwa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, istriku sembuh. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan memang waktu dicek di ronsen, itu paru-parunya memang bermasalah. Dan waktu saya terus kumandangkan firman Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan terus, saya percayai firman Tuhan itu. Apa yang saya percaya jadi, istri saya disembuhkan Tuhan. Padahal dokter bilang ini penyakit lama, harus minum obat tiap hari sampai 1 tahun, aduh blenger. Tapi waktu itu cukup hanya berapa, 2 minggu. Minum obat terus 2 minggu, langsung istri saya juga dapat firman Tuhan, suruh berhenti minum obatnya. Dan akhirnya sampai hari ini istri saya disembuhkan Tuhan, badannya tidak kurus lagi, sekarang malah lemu. You know lemu, ya, endut Bapak Ibu Saudara ya. Firman itu memberkati benar. Saya pelayanan di desa. Ada orang itu jual kambing dengan saya. Pak, ini ada kambing Pak, beli saja harganya murah. Loh, harga berapa? Ada 2, kambing 2 disuruh bayar saya saudaraku. Itu kambing 2, 1 kambing 25.000. Wih, saya kaget, kambing kok 25.000. Lah terus kambing kayak apa? Waktu disodorin kepada saya, ya ampun, itu kambing kayak kucing. Udah kecil, kurus lagi. Dan yang membuat saya terkejut, itu bisa batuk-batuk kayak dulu istri saya. Itu watuk-watuk terus. Saya itu doa dengan firman Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kambing yang batuk-batuk, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau istriku disembuhkan, kambingku juga disembuhkan. Itu kambing besoknya enggak batuk-batuk lagi. Doanya saya ubah. Saya gunakan firman Tuhan. Kejadian saudaraku, ya waktu Tuhan menciptakan manusia, ya disuruh beranak cucu, itu saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, beranak cucu yang banyak, penuhi bumi. Saudara kan lihat kambing di mana-mana toh, itu doa saya itu. Ya. Tapi waktu itu saya bersyukur kambing saya itu beranak terus sampai akhirnya banyak. Saya disuruh ngelamar istri saya, enggak punya uang, saya pakai kambing saya jual buat ngelamar istri saya. Wah, saya dapat istri lewat kambing. Ya, jadi firman yang kita perkatakan, firman yang kita renungkan, firman yang kita ucapkan itu akan memberkati kita. Firman itu akan bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Makanya miliki hati yang seperti Daud saudaraku. Ya, Daud kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian firman Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, miliki hati yang haus, miliki hati yang lapar akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita makan makanan jasmani sehari mungkin 3 kali saudaraku ya. Rohani kita pun juga butuh makan sehari 3 kali. Isi hidup kita, isi kerohanian kita dengan firman Tuhan. Ya, kerap kali anak Tuhan kalau suruh baca Quran bisa menghabiskan sampai selesai halamannya. Dari halaman 1 sampai halaman 10 bisa selesai semua. Ya.
Apalagi saudaraku kalau anak Tuhan sudah mulai senang dengan film drakor. Ya wah itu kalau nonton film drakor bisa berjam-jam. Baca firman Tuhan saudaraku, wah lagi 5 menit aja matanya sudah ngantuk. Ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang demikian. Ada amin? Ya, karena tidak ada yang ngaku. Ya, saudaraku, jadi miliki hati yang haus dan lapar seperti Daud. Aku menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Mu. Wih, ini hati Daud itu luar biasa. Makanya Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena di sini Daud suka akan firman Tuhan, suka akan Taurat Tuhan. Ya, saudaraku, kalau orang haus dan lapar akan firman Tuhan, enggak perlu diumumkan terus di mimbar, baca Alkitab, sudah barang otomatis orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan pasti akan membaca firman Tuhan, pasti akan membaca Alkitab. Ya. Di sini saudaraku, inilah hati Daud yang terus suka akan Taurat Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan. Karena semakin kita banyak baca firman Tuhan, semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, hati kita diisi firman Tuhan sanggup membersihkan hati kita. Saudaraku, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kamu dengar. Saudaraku, jadi kalau baju kotor, celana kotor bisa dibersihkan dengan rinso baru bioaktif anti noda. Tapi kalau hati yang kotor, saudaraku, mau dirinso kayak apa? Mau pakai backlin, mau pakai rinso, mau pakai soklin, mau pakai apa, saudaraku udah akan pernah bisa. Ya, tapi yang bisa membersihkan hati kita, yaitu firman Tuhan. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nanti akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang Kristen pasti akan bertumbuh, berbuah dan memuliakan Bapa di surga karena ada firman Tuhan. Ya. Yang keempat, saudaraku, kenapa Daud bisa berkenan? Kenapa Daud bisa menyukakan hati Tuhan? Tidak hanya ngerti selera Tuhan, saudaraku, tidak hanya suka mencari Tuhan, tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi yang keempat ini tidak kalah pentingnya, saudaraku. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud suka bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Ternyata Daud memang hidupnya itu sangat-sangat lekat dengan Tuhan. Ya, dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, ini yang perlu kita ikuti dari keteladanan Daud, dari kehidupan Daud, saudaraku. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya temukan banyak cara Daud ini bergaul karib dengan Tuhan. Pagi-pagi Daud sudah bersekutu dengan Tuhan, doa pagi. Makanya Daud bisa menyampaikan firman-Nya, ya, bahwa Tuhan itu datang di pagi hari. Ya. Jadi Daud itu suka doa pagi. Itu cara bergaul karib dengan Tuhan. Terkadang anak Tuhan diajak doa pagi, alasannya gimana? Waduh, enggak bisa bangun pagi. Ya oke, kalau enggak bisa bangun pagi, ada doa puasa. Alasannya banyak. Wah, kalau doa puasa Pak, aku kena emah ya Pak. Ya wis, ada doa malam, karena Daud itu suka bermalam di rumah Tuhan, doa malam. Kalau diajak doa malam, alasan lagi, waduh Pak, ngantuk Pak, doa malam Pak. Doa pagi enggak bisa, doa puasa enggak bisa, doa malam enggak bisa. Ya udah, tinggal nunggu doa penghiburan. Ya saudaraku,
Makanya penting miliki hati yang seperti Daud. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang suka bergaul karib dengan seseorang, saudaraku, itu nanti barang otomatis itu bisa sama loh. Ada kesamaan. Saya dengan istri saya jelas wajah saya beda dengan wajah istri saya. Saya bunder, istri saya lonjong. Tapi heran, kalau kita makan berdua begitu, itu ada orang yang bilang, ini wajahnya kok mirip ya. Kenapa? Karena kami bergaul intim dengan istri saya. Jadi iso ijol-ijolan wajah. Wajahku yang bunder ditarik dia, wajah dia yang lonjong saya tarik sedikit, jadi akhirnya jadi bisa seperti sama. Ini yang tidak tersurat, tapi tersirat. Ya, nanti boleh cek. Ya wajah saya dengan wajah istri saya. Kalau sama ya berarti cocok, saudaraku ya. Tapi saudaraku benar. Makanya 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Allah. Siapa yang mengikatkan dirinya, intim itu bicara tentang keakraban. Intim bicara tentang kesatuan. Ya, disatukan. Kalau hidup kita disatukan dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Allah. Apa enggak luar biasa? Saya percaya kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan yang seperti Daud ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Diluputkan dari apa? Kalau hari-hari ini yang sedang heboh Omikron, saudaraku, kita akan diluputkan, tidak hanya Omikron, Omaryono pun ya bisa. Ada Omikron, Omar, ada Om Tim, ada Om apa lagi, itu akan diluputkan nanti. Ya. Apalagi COVID ini saudaraku, kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, leloro padha lunga. Ya, setan ora doyan, demit ora ndulit. Ya, kabeh saben dina bejo. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti Daud, maka kita akan lebih mengenal Tuhan. Ya. Banyak orang yang tidak ngerti siapa saya yang sesungguhnya. Tapi ada seorang yang bisa ngerti saya secara detail, secara persis. Siapa saya? Yaitu siapa saudaraku? Istri saya. Dia tahu secara persis siapa saya. Kekurangannya bagaimana, hanya istri saya yang tahu. Kalau yang lain hanya sekilas tahu, oh kayak Pak Mariono, oh itu orangnya ya begini. Tapi yang tahu secara persis istri saya. Kenapa? Karena kami bergaul karib. Kami intim satu dengan yang lain. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan, kita akan lebih mengenal pribadi Tuhan. Kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Makanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya tidak diisi kekhawatiran, hidupnya tidak diisi lagi oleh ketakutan. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu tanda orang itu belum mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan secara persis, kita tidak akan pernah takut lagi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. 4 hal ini saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya bisa berkenan di hati Tuhan. Ya. Biarlah kita tahu selera Tuhan. Selera Tuhan yaitu puji-pujian. Dan biarlah kita terus suka mencari Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita dilindungi Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Sehingga firman Tuhan yang hari ini ditabur, tidak ada yang gugur dan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadat secara online. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Onisimus Mariono yang sudah melayani ibadat malam ini, PDM malam ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati dari firman tadi. Untuk ibadat PDM berikutnya akan diadakan di tanggal 9 Maret 2022. Ibadat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muria Ali dari Semarang. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadat ini di gereja, mendaftar dengan Saudara Yuliana, atau Bapak Ibu bisa mengikuti secara online yang nanti linknya kita bagikan sebelum ibadat. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan di Persekutuan Dewasa Muda, ada rekening Persekutuan Dewasa Muda di Bank BCA yang rekeningnya tercantum di layar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup ibadat malam ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesejahteraan bangsa kita adalah tanggung jawab kita. Karena itu mari kita naikkan doa bagi bangsa Indonesia, agar Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi bangsa ini. Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan, karena Tuhan berkenan atas bangsa ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita untuk bangsa kita yang tercinta. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu ya Tuhan, dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami hidup melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Ajarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia.
mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena di dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang manis bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya